Misalnya sampai sekarang generasi saya masih ingat ketika Bung Karno mengatakan tahun 65, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Sekarang ya giliran Ratu Inggris untuk mikir apakah kelakuan Dubes ini mewakili Buckingham Palace, apakah perilaku ini mewakili Downing Street atau enggak. Ya, memelihara hubungan diplomatik itu sangat mahal. Itu membutuhkan Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Sebuah peristiwa kontroversial terjadi pekan ini. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengibarkan bendera pelangi, yakni bendera yang menjadi simbol kaum LGBT. Kedutaan Inggris mengeluarkan statement resmi di Instagram bahwa pengibaran bendera LGBT di Kedutaan Inggris Jakarta adalah simbol dukungan Inggris terhadap Hari Internasional Menolak Homofobia pada 17 Mei silam. Dubes Inggris di Jakarta telah dipanggil ke Menlu. Kemenlu pun secara resmi menyatakan Inggris harus menghormati nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Nah, Newsmaker pekan ini mencoba mendudukan persoalan diplomatik tentang otoritas kantor kedutaan besar di seluruh dunia, sekaligus aturan main global dalam menjaga keharmonisan kedutaan dengan negara tuan rumah. Newsmaker pekan ini mengundang akademisi hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Pak Teguh Reza Shah, atau yang akrab bersama Pak Reza. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Medcom. Terima kasih Pak Reza atas waktunya. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Reza. Diskusi kita tidak akan membahas soal LGBT nih, Pak. Tapi tentang aturan main kantor kedutaan besar di seluruh dunia. Pertama, pekan lalu Instagram resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengunggah foto pengibaran bendera LGBT di kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Nah, mohon koreksi nih, Pak, kalau kurang tepat. Mungkin insiden ini berkaitan dengan sikap Inggris yang menempatkan kantor kedutaan sebagai ekstrateritorial atau wilayah kedaulatan di negara lain. Apa betul Pak, kantor kedutaan itu termasuk ekstrateritorial bagi semua negara di dunia? Dan seperti apa sih Pak aturan main ekstrateritorial tersebut? Memang ada aturan hukum ya, namanya The Vienna Convention on Consular Relations tahun 163 itu. Pasal 29 mengatakan itu the sending state atau negara yang mengirim perwakilan ke negara manapun berhak menggunakan benderanya dan lambang negaranya di negara yang menerimanya. Hal-hal yang dilakukan oleh Inggris di dalam pagar mereka itu adalah kewenangan dan kedaulatan mereka. Itu betul. Namun mereka juga hendaknya menghormati aturan di negara penerima. Jadi penghormatan atas nilai-nilai, yakni penghormatan atas nilai-nilai sosial, budaya, kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya, betul mereka punya hak mengibarkan bendera, tapi harus menghargai juga nilai-nilai budaya, kultur, moral yang berlaku di Indonesia. Kalau yang dikibarkan itu bendera di mana dia adalah anggota NATO misalnya ya. Oke. Bendera singa Inggris masih oke. Hari besar ASEAN dia pasang bendera ASEAN di samping bendera Inggris, oke. Tapi kalau bendera LGBT, kenapa itu hanya untuk Indonesia begitu? Padahal ada negara-negara mayoritas Muslim lainnya di dunia. Misalnya Pakistan. Pada minggu itu dia tidak kibarkan di Pakistan. Dia tidak kibarkan di Bangladesh. Dia tidak kibarkan di Malaysia. Dia tidak kibarkan di Brunei. Kenapa Indonesia begitu? Jadi ini yang membuat saya berpikir bahwa ini tampaknya kemungkinan pertama ini adalah restu dari pemerintah Inggris. Oke. Tapi kalau restu dari Downing Street, dari kediaman Perdana Menteri, itu kenapa hanya untuk Indonesia begitu? Saya mencoba mengecek ya, kenapa hal ini sampai terjadi gitu. Jadi pertama dia tidak sensitif. Kedua, dia juga tidak sempat melakukan riset begitu. Padahal Inggris itu negara yang kemampuan riset mixed method-nya luar biasa. Research kualitatif oke, research kuantitatif oke, mixed method oke. Tentunya dia sudah melihat kan pada minggu kedua bulan Mei ini, Deddy Corbuzier menayangkan seorang tokoh namanya Ragil kan. Tapi dihapuskan beberapa hari kemudian. Karena Deddy Corbuzier sendiri mengakui ini adalah hal yang sensitif di Indonesia dan dia mengambil resiko di take down ya. Tapi kenapa Inggris kok nggak belajar dari hal ini? Padahal Dubes Owen Jenkins itu pernah bertugas di negara-negara Timur Tengah begitu. Dia tahu persis bagaimana keadaan Iran, Irak, Afghanistan, Syria,
Dia tahu persis. Bahkan dia adalah pejabat yang membuat kebijakan untuk negara-negara tersebut. Dia hendaknya mengerti sensitivitas masyarakat negara-negara yang mayoritas Muslim. Itu masalah dia yang pertama, tidak sensitif. Oke, Pak Reza, kantor kedutaan besar sebagai wilayah ekstrateritorial, apakah dengan begitu berarti tuan rumah tidak berhak melakukan protes ya Pak ya? Kita misalnya dalam konteks kedubes sebagai wilayah ekstrateritorial, tidak bisa begitu saja menyuruh kedutaan Inggris menurunkan bendera LGBT di Jakarta. Seperti apa Pak ya aturan mainnya? Kita tidak bisa protes minta turun. Oh ya? Kemudian kita minta dia turunkan itu bendera, karena dia berdiri sama tinggi kan. Bersebelahan dengan bendera Union Jack. Jadi sebagai tuan rumah tidak bisa meminta menurunkan bendera itu, Pak? Ya, kalau negaranya dahsyat, kuat, dan tidak tergantung kepada negara tersebut, suatu negara bisa berteriak galak. Kalau dilakukan di Cina, barangkali kurang dari 1 jam udah turun dua-duanya, udah turun bendera LGBT tersebut. Tapi Indonesia kan kita punya hubungan sejarah yang panjang dengan Inggris kan. Pihak Inggris mengharapkan terjadi cooling down ya. Tapi damage has been done kan. Kerusakan itu sudah dibuat, dan untuk memulihkan suatu kerusakan itu lama. Misalnya sampai sekarang generasi saya masih ingat ketika Bung Karno mengatakan tahun 65 Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu masih diingat oleh masyarakat. Jadi kalau negara asing melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia, prinsip-prinsip ketertiban nasional, dan pemimpinnya tersinggung, masih untung pemimpin kita tidak membuat statement-statement yang keras, masih dibuat oleh Kementerian Luar Negeri ya. Tapi secara diplomatik sudah betul, Duta Besar Inggris sudah dipanggil ke Pejambon dan ketemu pejabat tinggi Indonesia. Oke Pak Reza, atas polemik yang muncul akibat insiden di kedutaan Inggris, muncul juga desakan agar Dubes Inggris tuh meminta maaf, bahkan diusir dari Indonesia. Nah, desakan seperti ini seakan berbenturan dengan konteks ekstrateritorial tadi ya Pak, di kantor kedutaan. Nah, apa betul Pak kantor kedutaan itu benar-benar kebal dan bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan ideologi negara asalnya ya Pak? Memang ada prinsip ya, diplomatic immunity ya. Dimanapun diplomat itu berada di seluruh negara, wilayah Indonesia itu dia harus dihargai dihargai martabatnya. Kita harus akui, kedutaan besar itu kebal. Tidak boleh sembarangan seorang aparatur keamanan itu datang ke situ, nggak sembarangan, nggak boleh. Dan itu dilindungi oleh Vienna Convention yang tadi itu. Saya pikir kita nggak bisa mendesak dia untuk pulang, nggak. Ya, ini tergantung pada ini ya, pada dialog antara dubes ini dengan pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri. Ini kan rahasia. Kita tidak ngerti apakah dialognya itu dalam bahasa yang sama, apakah dialognya itu dengan bahasa yang keras, apa dialognya itu dengan bahasa yang santun. Saya nggak ngerti. Tapi kalau saya lihat pengalaman negara-negara seperti negara-negara yang besar berhubungan dengan negara-negara yang kecil, kalau dubes negara kecil itu dipanggil ke kedubes, itu bahasanya itu sangat keras itu. Tapi tidak dibukakan kepada publik karena bisa malu sang dubes tersebut, dan bisa mempengaruhi marwah negara tersebut di dunia. Dan saya yakin Dubes Jenkins ini ya sangat senior, tapi ya gimana ya, Owen Jenkins ya mulutmu harimaumu, kemudian dia lupa bahwa di Indonesia itu adat istiadatnya beda dengan Inggris, dan kita tidak mau urusan hukum kita dijadikan isu internasional oleh negara yang lain. Sudah tidak masanya lagi. Oke Pak Reza, nah jadi apa nih Pak batasan-batasan maksimal yang bisa dilakukan pemerintah dan warga negara jika merasa keberatan atas apa yang terjadi di sebuah kantor kedutaan dalam konteks ekstrateritorial tadi, Pak? Kedutaan besar asing di Indonesia itu harus sensitif deh. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan tata tertib di dalam negeri. Itu satu. Dan kita juga hendaknya sadar bahwa kalau kita melihat sesuatu hal yang bertentangan dengan norma, ya, kemudian bertentangan dengan adat istiadat, ya kita lapor kepada pemerintah Indonesia. Ya, dengan di foto tersebut sudah clear sekali. Dan cukup ya Pak ya? Sekali, dan pemerintah Indonesia melihat ini serius, dan masyarakat Inggris juga serius, dan sudah menjadi trending topic di berbagai media massa. Kedepannya pihak Inggris kalau tetap mendukung LGBT,
Oke lah, misalnya pakai t-shirt masih oke. Ya. Terus di mobil mereka ditaruh stiker masih oke. Kemudian di dalam pertemuan dengan publik dia memakai barangkali badge masih oke. Jadi jangan mengganggu suasana kebatinan di mana mereka itu ditugaskan gitu. Oke. Baik Pak Reza, nah sikap resmi Kedutaan Inggris di Jakarta juga bisa kita ketahui dari statement resmi Kemenlu yang setelah memanggil Dubes Inggris Owen Jenkins, yaitu Kedutaan Inggris mencatat keberatan Indonesia. Nah mencatat saja nih Pak ya, apakah sikap Inggris ini sudah memadai mengingat besarnya protes di Indonesia? Atau seharusnya Kedutaan Inggris perlu mengeluarkan pernyataan secara resmi atau secara terbuka kepada publik Indonesia? Atau seperti apa Pak sebaiknya? Dengan mereka mengatakan mencatat, itu sudah serius. Karena mencatat itu otomatis akan dilaporkan kepada Downing Street Number 9. Akan dilaporkan sudah menjadi perhatian pemerintah Inggris. Sebenarnya yang dicatat itu kan detail kan. Menteri bilang apa, Dirjen bilang apa, kemudian bagaimana analisis Indonesia atas dampak ekonomi, sosial, budaya. Catat itu bukan hanya dia mencatat apa yang kita katakan, tapi juga prinsip-prinsip yang dia kemukakan itu dia catat gitu. Dan untuk itu sudah cukup keras dan kita nggak perlu lagi meminta Anda untuk menjelaskan lebih lanjut. Enggak, itu sudah dengan dia mengatakan mencatat saja dia itu sudah sangat serius. Artinya pernyataan secara resmi atau pernyataan terbuka kepada publik Indonesia sudah tidak diperlukan lagi seperti itu ya Pak ya? Saya pikir nggak diperlukan lagi. Oke Pak Reza, insiden di Jakarta ini sangat berbeda nih Pak dengan fakta lain di Kuala Lumpur. Kedutaan Inggris di Kuala Lumpur tidak mengibarkan bendera LGBT. Nah kira-kira Pak, apa yang membuat Indonesia tahun ini dibedakan oleh Inggris Pak? Apakah ini murni kebijakan masing-masing dubes yang bisa saja berbeda di setiap negara? Atau ada instruksi khusus dari London untuk kedutaan Indonesia misalnya? Atau seperti apa pandangan Pak Reza? Ini sesuatu hal yang rahasia ya. Kita tidak bisa, saya sebagai masyarakat umum tidak tahu bagaimana kawat diplomatik. Saya tidak tahu bagaimana Bravax ya antara London dengan Jakarta sangat. Ini rahasia. Dan juga salah kalau pemerintah Indonesia mencoba mengutik-utik komunikasi tersebut, itu salah besar. Tapi tampaknya gitu ya. Saya pikir Dubes Owen Jenkins ini salah analisis begitu. Dia nggak nyangka tindakan dia itu akan melibatkan dampak yang besar dalam masyarakat Indonesia. Padahal sebenarnya kalau kita lihat hubungan perdagangan kita dan Inggris itu sedang bagus-bagusnya begitu. Misalnya di bulan Februari tahun ini kita sudah punya perjanjian perdagangan bernama Joint Economic and Trade Committee atau JETCO, di mana guna meningkatkan perdagangan dan investasi senilai 3 miliar pound sterling. Dan ini sangat serius bagi Indonesia karena investasi Inggris di Indonesia itu melibatkan 1 juta tenaga kerja Indonesia. Kemudian itu yang keunggulan Inggris. Dan yang kedua adalah Menteri Perdagangan Internasional Inggris, itu namanya Liz Truss ya. Itu yakin itu. Indonesia akan menjadi negara nomor 5 ekonomi dunia tahun 2050 mendatang. Mungkin dia nggak akan minta maaf, karena dia sadar kalau dia minta maaf itu akan menjadi tradisi lagi nanti. Nggak akan ada ujungnya gitu. Mungkin dalam berbagai kesempatan dia menyatakan kedekatannya dengan budaya Indonesia. Mungkin selama setahun dia nggak akan berbicara soal LGBT di Indonesia. Dia menolak wawancara untuk berbicara itu. Dan juga luka itu biarlah sembuh secara alamiah gitu. Dan kita juga mengerti bahwa kita sudah menyatakan ketidaksenangan Indonesia. Kenapa harus dipanggil dubes? Ya kalau nanti rakyatnya demo pada pemerintah gimana? Pemerintah sudah banyak punya masalah dalam negeri begitu. Kalau pemerintah mendiamkan, terkesan kita ini lemah ke dalam dan lemah keluar. Tentunya pemerintah tidak mau berada pada posisi seperti itu. Ya dipanggil betul. Oke, baik Pak Reza. Nah, salah satu analisis Anda nih Pak, saya kutip dari media, kemungkinan kedutaan Inggris mendapat tekanan dari staf kedubesnya sendiri yang pro LGBT agar mengibarkan bendera di Jakarta. Nah, selain itu Anda juga menyinggung tentang Inggris yang akan menekan Indonesia dengan isu-isu hak asasi manusia nih Pak. Nah, kita tahu saat ini peta geopolitik dunia sangat dinamis nih Pak setelah Rusia menyerang Ukraina. Amerika dan sekutunya termasuk Inggris merasa tidak nyaman karena Indonesia sebagai presidensi G20 mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTT G20 di Bali November mendatang.
Nah, apakah mungkin Pak isu geopolitik G20 menjadi latar belakang pengibaran bendera LGBT di Jakarta, yaitu bentuk lain dari kritik negara-negara sekutu protes kepada Indonesia dalam konteks G20 ya Pak? Kita hanya bisa menduga-duga ya. Ya. Tampaknya ya, karena sikap kita tuh sangat ngotot dengan marwah G20 gitu. Pada saat Presiden Indonesia berada di Italia sekitar Oktober tahun lalu, itu kan undangan sudah diberikan secara lisan kepada semua anggota G20 datang ke Bali. Pak Jokowi dengan bahasa yang sangat singkat mengatakan see you in Bali kan. Kemudian pada bulan Februari sebelum kejadian serangan Rusia atas Ukraina, undangan sudah diberikan juga. Dan sekarang sikap Indonesia itu kita konsisten. Kita ingin menyelenggarakan G20 dan target kita adalah maksimal. Putin datang, Joe Biden datang gitu. Dan disinilah mungkin nggak ketemu ya ide Indonesia sama ide kekuatan-kekuatan Barat. Mungkin dengan cara ini mereka mulai menekan Indonesia. Tapi kan tapi selanjutnya kalau Inggris menjadikan isu ini isu internasional, mempermalukan Indonesia, ya kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih dahsyat lagi. Misalnya Menteri Luar Negeri kita berhubungan langsung dengan Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan ya kalau gini terus dubes Anda itu tidak mendukung terwujudnya hubungan bilateral yang membaik. Kami khawatir dan kalau sudah bicara begitu biasanya dubes dia ditarik. Pada saat yang sama juga dia juga ngomong yang sama biar fair, biar equal, dubes Anda juga ditarik ya. Tapi kan tentunya menempatkan seorang dubes kita di Inggris itu kan harus sangat senior. Jadi mungkin dubes Inggris kan ditarik pulang dulu ya. Oke, baik Pak Reza. Sekarang kita bergeser ke posisi kita nih Pak. Melihat peristiwa ini dalam kepentingan kita di Indonesia. Kemenlu telah memanggil Duta Besar Inggris Owen Jenkins untuk dimintai keterangan. Dubes Inggris pun hadir memenuhi panggilan Kemenlu. Nah, apakah dengan dipenuhinya panggilan ini Pak, maka sebaiknya persoalan selesai sampai di sini nih Pak Reza? Atau seperti apa Pak? Saya pikir persoalan sudah selesai. Karena dengan seorang dubes datang ke kedutaan besar dipanggil, dipanggil itu sudah merupakan suatu bukti bahwa Indonesia itu tidak berkenan. Oke. Nah, dan kebetulan dia juga menjawabnya cepat datang walaupun sang dubes di dalam berbagai media mengatakan mencoba membenarkan sikapnya kan. Ya. Oke, tapi dengan dia dipanggil, saya terus terang nggak tahu ya yang nerima dia siapa. Saya nggak tahu levelnya apakah direktur jenderal ataukah pembantu PLT direktur jenderal, saya nggak tahu. Karena siapa yang menerima itu menentukan juga kredibilitas kita di mata mereka. Kemudian juga apakah ada minutes of the meeting gitu. Karena bisa aja kita mengulang-ulang minutes of the meeting tersebut pada saat kita berhubungan secara bilateral dengan dia tanpa diketahui publik. Jadi ini mungkin terjadi. Tapi menurut hemat saya, kalau seorang duta besar mengatakan sudah mencatat itu sudah serius dan apa yang dia lakukan itu harus dia laporkan ke pemerintah pusat. Dan saya pikir sekarang ya giliran Ratu Inggris untuk mikir apakah kelakuan dubes ini mewakili Buckingham Palace, apakah perilaku ini mewakili Downing Street atau enggak. Ya, saya pikir bola liar berada di tangan dubes Jenkins sekarang. Karena dia sudah mempertaruhkan marwah pemerintah, bangsa, dan masyarakat di Inggris. Oke Pak Reza, bisa dikatakan tidak ada satupun lapisan masyarakat di Indonesia menerima kampanye Inggris agar tidak anti-LGBT ini nih Pak. Setelah pemanggilan dubes Inggris, Kemenlu pun menyatakan bahwa tindakan kedutaan Inggris tidak sensitif, sehingga kedutaan Inggris harus lebih menghargai nilai-nilai yang ada di Indonesia. Nah, mengingat besarnya polemik di Indonesia akibat insiden di kedutaan Inggris, perlukah Indonesia menekan secara lebih kepada Inggris nih Pak, selain pernyataan diplomatik? Atau seperti apa Pak, dalam bentuk apa kira-kira? Dan jika memang diperlukan, sebaiknya penekanan lebih itu seperti apa ya Pak Reza? Kalau menekan secara publik itu jangan deh. Ini bisa mengganggu kredibilitas dia juga. Negara-negara biasanya menekan itu dengan menciptakan suatu kondisi bahwa dia itu diharapkan mengoreksi diri. Misalnya kita punya hari-hari besar nih, 17 Agustus. Duta Besar Inggris diundang nggak nanti ke istana? Itu satu. Duduk di mana? Itu sudah merupakan kode itu. Sinyal ya.
sinyal. Kemudian nanti pada KTT ASEAN, Dubes Inggris diundang atau enggak. Jadi hal-hal semacam ini bisa menjadi kode sebenarnya. Saya nggak tahu apakah Indonesia akan menggunakan sinyal seperti ini atau enggak. Tapi kalau kita menekan mereka, kemudian membiarkan aksi demo di kedutaan besar, saya pikir kita ini bangsa yang besar, kita tidak akan terjebak untuk melakukan hal-hal yang mempermalukan diri kita sendiri. Oke Pak Reza, desakan dari sebagian publik di Indonesia agar mengusir Dubes Inggris di Jakarta mungkin bisa berbuntut panjang nih Pak. Nah, agar polemik seperti ini tidak muncul di setiap 17 Mei, di Hari Internasional Menolak Anti-LGBT, apakah bisa misalnya Indonesia meminta agar Inggris tahun depan dan seterusnya tidak lagi mengibarkan bendera LGBT di Kedutaan Inggris di Jakarta, Pak Reza? Kita bisa lakukan itu, tapi tidak perlu dikatakan kepada publik. Oke. Cukup dalam kapasitas terbatas, pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri berbicara dengan Duta Besar Inggris. Apa yang Anda lakukan adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, etika, budaya kami. Dan sudah berdampak kepada upaya kami menjalankan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, kami saat ini masih bisa mengelola ini dengan baik. Dan kami sangat berharap kegiatan ini yang hanya berlaku sekali dan sekali saja. Karena jangan sampai dia dipermalukan, tapi dia diingatkan. Kita adalah masyarakat dengan budaya yang luhur, kan. Budaya kita sama tuanya dengan budaya dia. Jadi bahasa Jawanya itu ngono yo ngono neng jongono. Jadi nggak perlu kita mengatakan secara terbuka, nggak perlu kita bikin poster demo besar-besaran mengatakan tahun depan 17 Mei tidak ada lagi Inggris bendera di kedutaan besarmu. Nggak perlulah. Dia udah ngerti kok. Oke. Pak Reza, jika tahun depan misalnya kedutaan Inggris masih juga mengibarkan bendera LGBT, apa yang harus dilakukan Indonesia, Pak? Saya pikir lebih baik mencegah ya daripada menangani. Saya pikir pemerintah Inggris ini sudah hitung-hitungan. Bagaimana dampak dari naiknya bendera tersebut bagi masyarakat Indonesia. Dia udah ngitung bagaimana sikap pemerintah, sikap masyarakat, sikap media massa, kemudian seberapa kuatnya dorongan tersebut, dia udah bisa ngitung-ngitung. Saya pikir dari lubuk hati yang dalam, saya berpikir dia nggak akan mengibarkan bendera itu. Itu cukup sekali saja. Tidak akan terulang lagi di tahun depan ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Itu tidak akan kejadian. Baik Pak Reza, untuk closing statement nih Pak, penekanan Anda kepada pemerintah Indonesia maupun kepada Kedutaan Inggris di Jakarta seperti apa, Pak Reza? Silakan. Ya, memelihara hubungan diplomatik itu sangat mahal. Itu membutuhkan ketekunan, membutuhkan dialog terus-menerus. Dan untuk itu, marwah bangsa itu dipertaruhkan. Hubungan kita dengan Inggris secara ekonomi, perdagangan, kebudayaan, pendidikan sedang menaik. Dan saya sangat berharap kita semua sadar bahwa ke depan kita tidak menghadapi hal-hal yang menjengkelkan seperti ini yang mengganggu Kamtibmas di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh Reza Shah selaku Akademisi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran atas diskusi dengan Newsmaker sore ini, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak Reza. Terima kasih. Salam dari Bandung. Salam, terima kasih. Baik, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.